1, 2, 3. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Elena dan ini anakku Relin. Di video kali ini kita pengen kasih tips ke teman-teman gimana caranya biar anak kita bisa cepet tengkurap. Jadi kemarin itu Relin sempat terlambat ya, karena di usia 4 bulan itu dia belum bisa tengkurap teman-teman. Dan aku udah punya cara untuk menstimulasinya. Oke, keep on watching. Nah, jadi dulu tuh teman-teman, waktu Relin usia 4 bulan, itu dia tuh sama sekali belum bisa tengkurap teman-teman. Jadi dia tuh baru bisa tengkurap 3 kali ya selama 1 bulan itu, seminggu 1 kali gitu. Itu pun malam hari pas dia lagi tidur, terus tiba-tiba tengkurap kayak gitu. Nah, ternyata ada beberapa kesalahan yang aku lakukan yang menyebabkan dia nih terlambat tengkurapnya. Aku tuh baru tahu kalau itu sebuah kesalahan setelah membaca website ini ya. Jadi mereka tuh bilang kalau ada beberapa faktor yang menyebabkan bayi itu jadi terlambat tengkurap. Pertama, itu adalah dia kelebihan atau kekurangan berat badan. Karena kan kalau misalnya dia kelebihan, terus dia mengangkat tubuhnya itu agak susah kayak gitu kan. Terus yang kedua, dia itu sering digendong. Nah, waktu itu kesalahan yang aku lakukan ke Relin, itu dia tuh sering banget aku taruh di stroller. Karena kan aku agak susah ya kalau misalnya harus ayun-ayun terus gitu. Jadi biasanya dia tuh aku ayun di stroller sampai dia ketiduran dan akhirnya dia lebih sering tidur di stroller. Nah, ternyata ini menyebabkan dia tuh kalau tidur nggak bisa gerak ke kanan, nggak bisa gerak ke kiri, akhirnya dia jadi lambat tengkurapnya kayak gitu. Terus kesalahan yang ketiga itu adalah kurangnya stimulasi dan juga komunikasi. Kayak misalnya bayi kan dari usia 2 bulan itu harusnya udah boleh dilakukan tummy time. Terus ada juga rentang waktunya yang harus kita perhatikan, berapa menit dalam sehari tummy time itu bisa dilakukan sesuai dengan usianya kayak gitu. Nah, kalau aku sih waktu itu tummy time udah sering juga. Jadi kesalahan yang paling besar adalah aku terlalu sering taruh dia di stroller gitu. Terus kesalahan yang keempat itu adalah terlambatnya motorik anak. Jadi ini bisa disebabkan oleh kurang gizi misalnya. Jadi misalnya pas kita lagi ASI eksklusif, ternyata ibunya tuh makannya kurang gizi. Nah, akhirnya anaknya jadi kekurangan kalsium, kekurangan zat besi, akhirnya menyebabkan anak menjadi tidak mampu untuk mengangkat tubuhnya, tulang-tulang dan juga otot-ototnya itu nggak kuat kayak gitu. Nah, terus penyebab selanjutnya juga yang aku rasain ya, yang aku lakukan itu adalah aku nidurin Relin di kasur yang empuk. Jadi kan di rumah itu ada kasur yang menurut aku terlalu empuk sih gitu kan. Nah, aku pikir kan kalau bayi kan bagus ya ditaruh di kasur yang empuk. Ternyata itu justru bikin bayi itu jadi terlalu nyaman dan dia agak susah kalau misalnya dia harus membalikkan badannya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, setelah aku tahu penyebabnya tadi ya, karena kasur dan juga karena stroller, akhirnya selama 2 minggu aku tidurin Relin di bawah, jadi di playmat gini, dan juga aku nggak pernah lagi tidurin Relin di stroller kayak gitu kan. Nah, itu berdampak pada dia bisa tengkurap malam hari, tapi cuma beberapa kali aja. Kemudian selama itu juga aku juga rutin 2 kali sehari lakukan stimulasi ini biar Relin bisa cepat tengkurap. Nah, stimulasinya itu gampang banget teman-teman. Jadi yang pertama, ini bayi kita tidurin dulu di sini. Nah, pas dia posisi tidur gini, ya posisi tidur. Ups. Nah, di sini kita kasih boneka biar dia nanti pas kita stimulasi untuk berbalik ke kanan, dia nggak balik ke kiri. Jadi ini untuk penahan kayak gitu ya teman-teman. Ini kita kasih mainan. Terus perlahan mainannya kita pindah ke sebelah kanan. Ketika dia sudah mulai memperhatikan mainannya, itu langsung aja kita dorong badannya teman-teman. Nah, kita dorong badannya pelan-pelan, setelah itu dia bisa tengkurap kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan kira-kira 2-5 kali setiap sesi, dan 1 hari itu 2 sesi kayak gitu. Jadi aku ulangin lagi ya detailnya. Pertama, ini ada boneka biar dia nggak miring ke sana. Nah, habis ini ada mainan.
setelah dia mulai perhatikan, langsung aja kita taruh ke sini. Halo kakak Rere. Nah, ini dia miring. Nah, setiap dia miring, langsung kita, nah sekalian aja kita tengkurapin kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya dari posisi tengkurap gini ya, misalnya dia udah mulai tengkurap kayak gini. Nah, ini kita juga bisa dibalikin, diguling-gulingin gitu badannya, sesuai dengan cara yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya cara itu udah berhasil, alhamdulillah ya teman-teman, karena pas banget di usia dia 5 bulan itu dia udah bisa. Karena kalau misalnya di atas 5 bulan itu dia masih belum bisa, kita harus ke DSA untuk periksa apakah memang ada masalah perkembangan pada bayi kita. Ya, siap, ya sambil ngomong. Iya. Nah, Iban Wajib. Ini kita pengen kasih tips ke teman-teman gimana caranya biar anak kita bisa cepet. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian yang lagi butuh informasi ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih.